Sahabat ujian penyembahan, di dunia yang sangat canggih dan semuanya serba bergerak sangat cepat, kesabaran adalah salah satu sifat yang sering kali diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak, kita terus-menerus dihadapkan pada tantangan demi tantangan yang seakan menguji batas kesabaran kita. Mulai dari kemacetan lalu lintas, tugas-tugas yang menumpuk, hingga hubungan interpersonal yang penuh konflik. Namun, sebagai orang beriman dan percaya, kita diajak untuk melihat kesabaran bukan sekadar sebagai upaya manusiawi, tetapi sebagai panggilan rohani yang diberikan Tuhan untuk mendewasakan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Sahabat pujian penyembahan terkasih, suka atau tidak, kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi berarti bahwa kesabaran bukanlah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tetapi merupakan hasil dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita hidup menurut kehendak Roh, kesabaran menjadi manifestasi alami dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara terkasih, kesabaran yang berasal dari Tuhan jauh melampaui pengendalian diri semata. Ia adalah kesabaran yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi pencobaan, untuk menanti dengan penuh pengharapan, dan untuk mengasihi orang lain meskipun mereka mengecewakan kita. Kesabaran ini berakar pada pengenalan kita akan sifat Tuhan yang penuh kasih, pengertian, dan panjang sabar. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk kesabaran bisa seutuhnya menjadi pola hidup kita. Oleh sebab itu sepatutnyalah kita terus memohon Roh Kudus memampukan kita agar mampu hidup dengan penuh kesabaran. Selain itu kita juga wajib terus belajar dan merenungkan Alkitab, karena Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang menunjukkan kesabaran Tuhan terhadap manusia. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kisah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Meskipun mereka seringkali memberontak, menyembah berhala, dan melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, Allah tetap sabar menuntun mereka, menyediakan kebutuhan mereka di padang gurun, dan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Dalam Perjanjian Baru, kesabaran Tuhan terlihat dalam pelayanan Yesus Kristus. Yesus dengan sabar mengajar murid-muridnya, meskipun mereka seringkali tidak memahami ajarannya. Ia juga menunjukkan kesabaran yang luar biasa ketika menghadapi penganiayaan, penghinaan, dan bahkan penyaliban. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan puncak kesabarannya dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Sahabat pujian penyembahan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kesabaran Tuhan. Kesabaran bukan hanya diperlukan dalam menghadapi situasi sulit, tetapi juga dalam relasi kita dengan sesama. Efesus 4 ayat 2 mengingatkan kita, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Kesabaran memungkinkan kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, terutama dalam hubungan yang penuh tantangan. Selain itu, kesabaran adalah kunci untuk bertahan dalam iman. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Dalam proses menunggu dan bertahan, Tuhan bekerja untuk membentuk karakter kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Nah saudara terkasih, berikut adalah ayat-ayat Alkitab tentang kesabaran, yang mungkin bisa kita pelajari maknanya, dan tentunya bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 7 dan 8. "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Roma 12 ayat 11 dan 12. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amsal 15 ayat 17 dan 18. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amsal 16 ayat 32 dan 33. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pengkhotbah 7 ayat 8 dan 9. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 2 Timotius 2 ayat 24-26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 55. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah,
sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amsal 25 ayat 14 dan 15. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mazmur 103 ayat 7-9. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Amsal 14 ayat 29 dan 30. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yesaya 30 ayat 18 dan 19. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Pengkhotbah 3 ayat 10 dan 11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Miha 7 ayat 7 dan 8. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.